Untuk yang suka pedas, karena saya menggunakan campuran jenis cabai yang ada, mulai dari cabai keriting, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Tumis labu siam wortel, menu masakan praktis, sehat, dan bergizi. Untuk kreasi kali ini, saya akan memanfaatkan sayuran dan bahan yang mudah didapat, mulai dari wortel dan tahu. Bahan yang dibutuhkan untuk memasak porsi keluarga: 3 buah labu siam. Labu siam atau jipang di daerah lain ada juga yang menyebutnya manisa. Kalau di daerahmu namanya apa? Komen di bawah ini ya. Belah labu siam menjadi 2 bagian. Untuk mengurangi getahnya, lakukan seperti ini ya. Gosok-gosokkan melingkar bekas potongan sampai getah keluar busa putih, menggumpal di sisi-sisinya seperti ini. Lalu, bersihkan getah yang keluar, bisa dengan pisau atau lap dengan tisu. Bisa juga dengan langsung direndam dengan air garam. Labu siam ini bergetah, getahnya tidak pahit, tidak getir, tidak gatal, jadi aman dikonsumsi. Labu siam ini termasuk jenis buah rasanya seperti mentimun, rasanya ringan, dingin, dengan rasa sedikit manis, serta tekstur yang lembut, sangat nikmat dikonsumsi hanya dengan direbus untuk lalapan. Ditumis saja atau dibuat sayuran berkuah. Untuk kreasi olahan labu siam lainnya, bisa cek channel video ini atau di website kami. Kupas labu siam, lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Mungkin ada yang bertanya, apakah kulit labu siam bisa dimakan? Bisa, aman dikonsumsi. Tapi harus dicuci dengan air garam untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu, direbus atau dikukus terlebih dahulu. Untuk masakan tumis kali ini, labu siam saya kupas dan saya ambil dagingnya. Supaya cepat empuk, saat ditumis kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit. Jangan lupa buang biji di bagian tengahnya, lakukan hingga habis. Bagian tengah pada labu siam ini adalah tempat cangkang bijinya. Aman dikonsumsi, tapi agak keras. Untuk dibuat tumisan, tengahnya akan saya buang. Potong tipis-tipis memanjang labu siam yang sudah dikupas dengan lebar 2-4 mm. Potong hingga tidak ada yang tersisa. Susun irisan labu siam secara bertumpuk. Iris-iris tumpukan labu siam dengan hati-hati. Ukuran panjang atau ukuran korek api bisa sesuai selera ya. Lakukan hingga habis lalu sisihkan. Potongan labu siam ukuran seperti ini bisa untuk tumisan, salad, dan sayur berkuah. Selain sebagai pendamping makanan sehari-hari, ternyata labu siam memiliki manfaat baik bagi kesehatan. Bisa menurunkan kolesterol dan darah tinggi dalam tubuh. Karena selain mengandung vitamin, labu siam mengandung vitamin B3 yang bisa menurunkan produksi LDL dan trigliserid yang ada di dalam hati. Dari 3 labu siam yang sudah dipotong-potong tadi menghasilkan kurang lebih 600 gram, cukup untuk porsi keluarga, kurang lebih bisa untuk 5-8 porsi makan. Diamkan kurang lebih 10 menit agar getah keluar. 2 buah wortel. Kupas wortel, lakukan hingga habis. Apakah wortel perlu dikupas untuk sayuran tumisan? Iya, perlu untuk membersihkan sisa kotoran, pestisida, dan bakteri yang menempel pada permukaan kulit. Tetapi, kulit wortel sebetulnya tidak perlu dikupas, sama halnya dengan timun dan kentang. Kulit wortel ini juga bisa dimakan, tetapi kulit wortel sebetulnya tidak perlu dikupas, sama halnya dengan timun dan kentang. Kulit wortel ini juga bisa dimakan. Dalam kulit wortel terdapat kandungan nutrisi yang cukup tinggi, seperti vitamin C, vitamin B3 atau niacin, dan fitonutrien yang baik untuk tubuh. Untuk konsumsi wortel yang tidak perlu mengupas kulitnya yaitu ketika dijus, dipanggang, atau digunakan untuk membuat kaldu. Tetapi sesuai selera saja ya. Potong-potong wortel ukuran sesuai selera. Kali ini saya memotong wortel berbentuk korek api. Potong wortel menjadi beberapa bagian. Iris memanjang dengan lebar 2-4 mm. Hasil potongan tadi, potong-potong memanjang seperti ini ya. Irisan seperti ini biasanya untuk acar, isi snack, tumisan, dan sebagainya. Lakukan hingga habis, lalu sisihkan. 4 buah tahu, kurang lebih 400 mg. Potong-potong tahu ukuran dadu,
Lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Untuk tahu, potongan ukuran dadu bisa digunakan untuk campuran sup, tumisan, sayuran santan, dan digoreng untuk camilan makanan ringan untuk keluarga. Untuk bumbu yang dicincang, 6 siung bawang putih. Beda irisan, beda rasa yang dihasilkan. Untuk irisan bawang putih seperti ini, iris tipis-tipis memanjang adalah irisan untuk bumbu agar sari makanan keluar semua saat ditumis atau dimasak. Iris tipis-tipis memanjang, lalu sisihkan. 10 siung bawang merah. Iris tipis-tipis memanjang untuk tumisan bumbu, lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Dua cabai keriting, iris potong-potong serong memanjang, lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Yang membedakan cabai keriting dengan lainnya adalah bentuknya ramping, panjang, dan keriting atau bergelombang. Cabai keriting juga banyak dipakai untuk bumbu masakan dan terkadang juga digunakan untuk membuat sambal atau mempercantik hidangan. 2 cabai merah besar, iris potong-potong serong memanjang. Lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Cabai merah memiliki ukuran yang besar, namun untuk tingkat kepedasannya lebih rendah bila dibandingkan dengan cabai rawit yang ukurannya kecil. Maka cabai merah lebih dipilih untuk dijadikan sebagai bumbu masakan untuk menguatkan rasa dan pewarna makanan alami. 3 cabai hijau besar, iris potong-potong serong memanjang, lakukan hingga habis lalu sisihkan. Biasanya cabai hijau digunakan untuk penyedap masakan, terutama tumisan. Bisa sesuai selera ya. 9 cabai rawit sesuai selera, iris potong-potong serong memanjang, lakukan hingga habis lalu sisihkan. Satu buah tomat, potong-potong ukuran kecil, lalu sisihkan. 2 ruas lengkuas yang sudah dibersihkan, belah menjadi 2 bagian lalu memarkan. Saatnya mencuci labu siam yang sudah dipotong-potong tadi, yang telah didiamkan kurang lebih 10 menit agar getah keluar. Setelah itu dicuci bersih dengan air garam. Masukkan air bersih secukupnya. Masukkan kurang lebih 3 sendok makan garam kasar atau sesuai selera. Setelah direndam, remas-remas hingga potongan labu siam bersih dari getah yang menempel lalu tiriskan. Lakukan hingga habis. Saatnya menumis bumbu dan bahan lainnya jadi satu. Panaskan minyak secukupnya. Untuk masakan tumisan, beberapa restoran Chinese food menggunakan minyak kedelai, minyak sayur, minyak kelapa, dan minyak kacang untuk menumis karena membuat masakan lebih harum dan tidak mudah gosong. Pertama kali kita goreng adalah tahu yang sudah dipotong-potong tadi. Agar tahu tidak lengket pada penggorengan, masukkan 1 siung bawang merah, goreng bersama dengan tahu. Goreng tahu sampai setengah matang, angkat lalu tiriskan. Gunakan sisa minyak dari penggorengan tahu tadi untuk menumis bumbu lainnya. Masukkan garam. Fungsi garam ditumis pertama kali sebelum bumbu lainnya dimasukkan agar aroma masakan tadi harum. Masukkan potongan bawang putih dan bawang merah. Tumis sampai bumbu layu dan berubah warna.
Setelah agak layu, masukkan 3 lembar daun salam dan lengkuas yang sudah dimemarkan, campur dengan bumbu dan bahan lainnya. Masukkan sayuran yang teksturnya agak keras, terutama wortel yang sudah dipotong-potong tadi. Tumis sampai wortel layu dan tercampur. Masukkan potongan manisa atau labu siam, masak dengan api besar. Potongan cabai hijau, cabai merah, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat, aduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan air kurang lebih 200 ml agar tumisan tidak hangus dan cepat empuk. Masak kurang lebih 5-7 menit hingga sayuran empuk. Setelah air tumisan surut dan sayur berubah warna menjadi layu, masukkan tahu yang digoreng setengah matang tadi, campur jadi satu. Masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Cek rasa, cek kematangan sayur. Setelah dirasa sudah matang, tumis pedas labu siam dengan campuran wortel, siap dihidangkan. Menu tumisan praktis, sehat, bergizi, cocok sebagai menu sarapan di rumah bersama keluarga. Kamu bisa berkreasi dengan campuran sayur yang mudah didapat di tempatmu, mulai dari sawi, pepaya muda, brokoli, kol, jagung, tauge, buncis, dan sebagainya. Paling enak dipadankan dengan nasi hangat dan ayam goreng, tapi untuk lauk saya kali ini, saya menggunakan rollade goreng, olahan daging yang dihaluskan dicampur dengan bahan sayuran. Untuk cara membuatnya, cek di channel ini atau di website kami. Selamat mencoba! Untuk detail bumbu dan bahannya, bisa Anda lihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa kritik dan sarannya ya! Sampai jumpa!